Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita sehat semua ya. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang fikih. Nah, materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang zina, qadzaf, dan LGBT. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang zina terlebih dahulu. Secara harfiah atau dalam Islam, zina itu diartikan sebagai perbuatan bersenggaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan pasangan yang halal. Selain mendatangkan dosa, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Oleh karena itu, Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah menyebutkan bahwa wala taqubuz zina innahu kana fahizahu wa sa'a sabila. Yang mana artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, berdasarkan jenisnya, zina ini terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yang pertama yaitu zina muhsan. Zina muhsan ini merupakan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki ikatan suami istri. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum memiliki ikatan apapun. Adapun hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina ini adalah masing-masing diberikan hukuman berbeda. Bagi pezina ghairu muhsan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan bagi zina muhsan dijatuhi hukuman rajam. Baik, sampai di sini semuanya sudah paham? Kalau sudah, Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah qadzaf. Qadzaf ini adalah merupakan suatu perbuatan yang mana seseorang ini menuduh orang lain berbuat zina. Baik dituduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Ada juga syarat seseorang qadzif atau hukuman dera, ia harus menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Jika tidak mampu, maka hukumannya adalah had. Baginya adalah didera sebanyak 80 kali. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dan anak itu telah dilahirkan sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut, maka hal tersebut keduanya dapat melakukan sumpah di majelis hakim. Akibat dari hukum tersebut adalah hubungan suami istri tersebut akan terputus selama-lamanya. Selanjutnya yaitu tentang LGBT. Analisis hukum Islam terhadap perilaku LGBT ini merupakan Islam telah mengakui bahwa manusia memang memiliki hasrat untuk melepaskan hawa nafsunya. Namun, sejak tahun 1890, istilah LGBT ini memang sudah digunakan oleh orang-orang yang mana LGBT ini seperti gay dan juga merupakan orang-orang yang menyukai sesama jenisnya. Islam sangat tidak membenarkan hal ini karena pembicaraan mengenai homoseksual ini selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya. Karena dalil keharamannya menurut ahli fikih telah ditetapkan oleh Al-Quran seperti yang ditetapkan pada umat Nabi Lut. Yang mana di dalam hal ini dijelaskan bahwa orang-orang yang melakukan hal ini mendapatkan hukuman didera sampai ia kehilangan nyawanya atau dibunuh secara tidak wajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, barang siapa yang melakukan atau didapati melakukan perbuatan umat Nabi Lot atau homoseksual, maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali An-Nasi. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan siswa sekalian bisa memahaminya dengan baik. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.